Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Pada kesempatan kali ini, Bang Junet akan berbagi alur cerita film tentang seorang napi yang direkrut sebagai mekanik perakit mobil untuk melawan penjahat jalanan. Film ini dibintangi Alban Lenoir, disutradarai oleh Guillaume Perret yang dirilis pada tahun 2020. Di awal film, kita diperlihatkan seorang mekanik bernama Lino sedang memperbaiki mobilnya. Kemudian Lino menjemput adiknya bernama Quentin. Mereka ingin merampok uang $10.000 di toko perhiasan untuk Quentin membayar hutang. Setelah semua siap, Lino memulai kecepatan mobilnya hingga menembus 4 dinding beton. Namun, sabuk pengamannya terkunci, sehingga polisi berhasil menangkapnya. Sedangkan Quentin berhasil kabur dari sana. Beberapa saat berlalu, kepala polisi bernama Moss bersama kapten bernama Saros tiba di penjara. C'est à peine foulé le poignet. Je m'en branle. Le juge est ok. J'en ai un. Et pas un de plus. Setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan foto mobilnya, Saros menawarkan Lino pekerjaan sebagai mekanik untuk memperkuat mobil para polisi agar bisa menabrak para penjahat jalanan. Kemudian terlihat Saros bersama rekannya bernama Julie mengejar sebuah mobil. Namun rekannya yang lain bernama Areski dan Marco menabrak mobil tersangka dari depan, hingga kedua tersangka tewas seketika. Carlos mendapatkan barang bukti, sedangkan Saros menemukan sebuah alat mobil yang terlepas di sana. Di saat Lino memperbaiki mobil, Saros bersama yang lainnya kembali ke markas karena misi mereka telah berhasil. Areski mengajaknya ikut berpesta, namun Saros berpikir tentang misi mereka yang terus diketahui musuh. Saros curiga kalau ada pengkhianat di dalam timnya. Areski langsung mengatakan kalau Saros terlalu berlebihan dalam berpikir. Di ruang CCTV, terlihat Julia terus mengawasi jika ada masalah yang terjadi. Lino ingin berbicara, namun Julia menolaknya. Lino terus memperbaiki mobil agar tidak ada kesalahan apapun jika dikendarai. Esok harinya, Saros mengajak Lino pergi ke garasi impian. Non, personne ne touche. Point, stop, on arrête. Qui fixe les règles. Lino tampak terkejut melihat banyak mobil mewah di sana. Dan yang membuatnya lebih terkejut adalah Saros memberikan surat kebebasan untuknya. Kemudian Saros memperlihatkan alat yang dia dapat dari mobil tersangka. Saros juga mengetahui kalau malam itu Lino tidak sendirian. Akhirnya Lino mengatakan bahwa Quentin adalah adiknya. Saros menjelaskan kalau ia tidak mengincar Quentin, melainkan atasan Quentin yang mempekerjakannya. Lanjut, mereka pergi ke tempat kerja Quentin. Saros ingin menunggu Areski tiba, akan tetapi Lino masuk lebih dulu sendirian. Di sini, dua atasan Quentin bernama Jacques dan Kat muncul. Untungnya, Saros juga tiba tepat waktu. Ketika Areski dan Marco tiba di sana, Saros langsung memasukkan Quentin ke dalam mobil. Tiba-tiba Areski menembak Saros hingga tewas. Melihat kejadian itu, Lino menembak Areski dan berusaha kabur dari sana. Terlihat Lino pergi ke pertokoan di dekat pengisian bahan bakar untuk menghubungi Julia. Namun beberapa anak buah Areski berada di sana dan menangkapnya. Sedangkan Jacques dan Kat membakar Saros bersama mobilnya untuk menghilangkan jejak. Kembali ke Lino saat di kantor, ia meminta polisi bernama Bruno menghubungi Julia.
Ketika berada di ruang interogasi, tiba-tiba yang muncul hanya RSG. RSG meminta Lino untuk berbohong kalau ada beberapa orang bersenjata yang datang membunuh Saras. RSG juga memperdengarkan rekaman panggilan Saras yang menyebutkan kalau Lino bersama Saras sebelum ia terbunuh. Lino hanya diam, ia tidak bisa berbuat apapun karena tidak memiliki bukti. Lanjut, RSG meminta Bruno untuk terus mengawasi Lino. Dari kamera CCTV, terlihat Lino berusaha melepas borgolnya. Melihat Lino hampir berhasil melepasnya, Bruno bergegas pergi untuk mencegatnya. Namun, Lino langsung memukulnya hingga pingsan dan menghajar polisi lain hingga ia berhasil kabur dari sana. Di tempat kejadian, Moss melihat mayat Saras yang terbakar. Di sini, RSG memfitnah Lino sebagai tersangkanya kepada Moss. RSG mengatakan ia bisa memperbaiki semuanya. Namun, terlihat Moss tidak ingin menugaskan RSG. Sedangkan Marco sangat gelisah tentang pembunuhan yang dilakukan RSG. RSG meyakinkan Marco bahwa ini demi keselamatan mereka berdua. Berpindah ke Julia, ia masih merasa shock karena kejadian yang menimpa Saras. Tiba-tiba, Lino muncul di markas. Ia memberitahu kalau yang membunuh Saras adalah RSG. Saat itu, Julia ingin menangkapnya. Namun Lino berhasil memborgolnya dan mengatakan bahwa yang terbakar bukanlah mobil milik Saras. Setelah kejadian itu, terlihat Moss terus bertanya apa yang terjadi. RSG muncul dan membawa Julia ke sebuah ruangan. Julia menjelaskan kalau Lino menuduh RSG. Di sini, RSG berusaha meyakinkan Julia kalau Lino telah mempermainkannya. Di sisi lain, terlihat Lino kembali ke tempat Jacques untuk mencari tahu di mana keberadaan mobil Saras. Namun, Kate menangkapnya saat ingin mengambil amunisi senjata. Kembali ke RSG, ketika melihat mobilnya disita, RSG menghampiri Moss. Moss membubarkan timnya dan meminta RSG untuk tidak lagi melacak Lino. Sedangkan Marco mendapatkan telepon dari Jacques yang mengatakan kalau Lino sudah bersama mereka. Marco langsung memanggil RSG untuk memberitahukan informasinya. Berpindah ke Lino, saat tertangkap, ia memberitahu bahwa yang dibakar bukanlah mobil Saras. Kemudian, saat Jacques ingin berangkat, Quentin mengemudikan mobilnya berjalan mundur hingga menabrak Kate. Sedangkan Jacques terlempar hingga pingsan. Di jalan, Quentin meminta Lino mengambil semua uang dan narkoba di sana. Awalnya, Lino menolak, hingga akhirnya Quentin mengatakan kalau mobil Saras disembunyikan olehnya. Di markas, terlihat RSG dan Marco telah tiba. Namun, RSG langsung menembak Jacques karena kelalaiannya. Saat Kate berusaha kabur, Marco mengejarnya. Kate memberitahu bahwa mereka tidak membakar mobil Saras yang asli. Namun, Jacques menyimpan mobilnya di dekat markas. Setelah mendengar semuanya, Marco tetap membunuh Kate dengan brutal. Berpindah ke Jeff, setelah mengecek mobilnya, ia memberitahu Julia bahwa memang benar ini bukan mobil Saras. Julia ingin memberitahu Moss, namun Moss mendapat kabar bahwa Lino kembali membunuh 2 orang lagi. Ketika Marco keluar membawa senjata, RSG bertanya apakah Kate mengatakan sesuatu. Marco tidak memberitahunya tentang mobil Saras. Berpindah ke Julia yang berbicara dengan Lino lewat telepon. Lino memberitahu bahwa ia tidak membunuh Jacques dan Kate. Lino meminta Julia untuk menemuinya di tempat pertama mereka bertemu.
Setelah tiba di lokasi, terlihat beberapa anak buah RSK juga mengikutinya. Untungnya dengan bantuan Quentin, Julia berhasil menghilangkan jejaknya dari anak buah RSK. Di sini, Quentin menjelaskan semua tentang kejadian saat RSK membunuh Cyrus. Lanjut, Lino memberikan dua pilihan: menangkap dan membiarkan RSK membunuh mereka dengan rasa bersalah, atau membiarkan mereka mencari semua bukti kejahatan RSK untuk mengungkap semuanya. Di sisi lain, Moss yang melihat mayat Kat dengan wajah hancur mengatakan kalau Lino sudah gila. Kembali ke Julia, ketika melihat mobil anak buah RSK, ia meminta Lino dan Quentin pergi lebih dulu. Lanjut, Julia menusuk ban mobil anak buah RSK. Julia tertangkap karena dianggap membantu pelarian Lino. Kemudian RSK mengatakan kepada Moss kalau anak buahnya menangkap Julia yang membantu kaburnya Lino. Di saat RSK dan Moss pergi, Marco pergi sendirian ke tempat di mana mobil Cyrus disembunyikan. Terlihat mereka pergi ke markas tempat Jacques menyimpan mobilnya. Awalnya Lino tidak menemukan apapun di garasi, dan Quentin pergi mengambil uangnya. Setelah Quentin mendapatkan tas berisi uang, tiba-tiba Marco menembaknya. Melihat itu, Lino langsung bersembunyi. Di saat Marco lengah, Lino langsung menghajarnya. Setelah itu, Lino mencari Quentin yang tertembak. Namun karena pendarahan hebat, akhirnya Quentin tewas. Di sini, Lino malah menemukan mobil Cyrus yang disimpan di dalam tumpukan jerami. Di mobil itu masih terdapat lubang bekas tembakan RSK. Ketika RSK sendirian di ruangannya, ponsel Julia berbunyi. RSK mengangkatnya dan mengancam Lino dengan kekuasaannya. Namun Lino memberitahu tentang mobil Cyrus yang belum dibakar. Mendengar itu, RSK sangat marah karena mobil itu akan membuat masalah besar jika diketahui oleh Moss. Setelah itu, Lino membawa mobil Cyrus ke garasi untuk dipasangi sebuah alat pengait. Sedangkan di markas, Moss meminta Julia membantu kasusnya. Namun, jawaban Julia terlihat sangat memihak kepada Lino, karena ia sudah mengetahui tentang semuanya. Di jalanan, RSK bersama anak buahnya sudah bersiap menghadang Lino. Sedangkan Lino terlihat masih mengisi bahan bakar. Sampai akhirnya, anak buah RSK yang berada di sana memberitahu RSK lokasi Lino. Mendengar informasi keberadaan Lino, RSK meminta Bruno memastikan Lino tidak memutar arah. Ternyata Bruno dan rekannya mengejar mobil Lino. Namun Lino berhasil mengaitkan pengait ke rangka belakang mobil musuh hingga lepas. Kemudian Lino mendorongnya dengan cepat sehingga menabrak mobil anak buah RSK yang sedang berjaga. RSK tidak mempedulikan anak buahnya. Ia hanya berpikir untuk terus mengejar Lino. Berpindah ke markas ketika mengetahui bahwa mobil Cyrus masih utuh, Moss segera menyuruh anak buahnya untuk menangkap RSK. Sedangkan Julia setelah berhasil melepas borgolnya, ia langsung bergegas pergi menggunakan mobil Moss untuk menangkap RSK. Di saat RSK mengejar Lino, polisi lainnya berdatangan. Namun RSK malah menyingkirkan mobil polisi yang ikut mengejar. Untungnya dengan bantuan Julia, mobil RSK berhasil disingkirkan hingga terbalik. Ketika Lino menghampiri Julia, RSK keluar dan melempar peledak ke mobil Cyrus hingga terbakar. Tanpa rasa takut, Lino membawa mobil terbakar itu ke markas demi sebuah bukti kebenaran. Melihat mobil terbakar memasuki markas, Jeb dan Moss langsung memadamkannya. Dan Moss baru menyadari kalau sebenarnya Lino tidak bersalah. Beberapa saat kemudian, polisi mulai memeriksa mobil Cyrus. Sedangkan RSK kembali ke rumah mengambil semua uang simpanannya
dan bersiap pergi meninggalkan istrinya untuk menyelamatkan diri dari kepungan polisi. Kembali ke Moss, ia memberikan surat kebebasan Lino kepada Julia. Ia tidak sanggup memberikannya sendiri karena Moss menyesal tidak mempercayainya. Moss juga memberitahu Julia kalau Lino harus tetap bekerja sebagai mekanik polisi. Julia langsung memberikan surat itu kepada Lino yang sedang memberikan penghormatan terakhir kepada Cyrus. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk dah. Terima subscribe. Like and share and subscribe.